Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya. Ini pinjol yang rasa saya tidak layak sama sekali untuk Anda bayar, yang mana tidak pernah mengikuti aturan dari OJK. Dan mereka ini seenak mereka aja gitu loh. Mereka sesuka-suka hati mereka aja, padahal aturan itu kan sudah banyak itu diterbitkan sama OJK. Pinjol tidak boleh begini, pinjol tidak boleh begini. Tapi yang terjadi apa gitu loh. Ya, coba saya ajak teman-teman semuanya ini melihat satu chatan yang seperti ini. Siapa yang kira-kira mendapatkan hal yang sama? Coba lihat di sini, ya. Selamat siang Bapak atau Ibu, tolong bantu tegaskan ke keluarga atau kerabat Anda atas nama untuk segera bayarkan tagihannya di rupiah cepat. Pembayaran wajib hari ini dan sampaikan untuk tidak menghindar apalagi memblokir atau sengaja telat bayar. Terima kasih. Padahal Anda tahu nggak? Kontak darurat ya bukan sarana tempat melakukan penagihan. Itu kata OJK. Kontak darurat itu dipergunakan hanya untuk menanyakan keberadaan yang bersangkutan atau mengkonfirmasi, bukan tempat menagih. Tapi pinjol yang satu ini tidak pernah mentaati aturan. Ya, wajar nggak hutang Anda lunas tanpa bayar kalau sudah seperti ini? Wajar kalau sama saya, wajar gitu, auto lunas harusnya seperti ini gitu loh. Mereka sendiri yang tidak patuh dengan aturan yang ada. Ya, sudah berapa banyak aturan yang disampaikan. Kontak darurat hanya tempat mengkonfirmasi keberadaan si debetur, bukan tempat sarana untuk melakukan penagihan atau menyampaikan pesan suruh membayar di aplikasi. Ini sudah nggak benar. Ya, sekelas rupiah cepat gitu loh. Sudah disampaikan belum pesan kami? Ya, mengganggu nggak ini? Ya, setiap saat di chat. Habis itu ini sampai sore nggak ada respon dari ataupun kontak daruratnya. Sampaikan ke saudara untuk bersikap kooperatif. Jangan sampai kita lakukan skip tracing. Skip tracing apa? Orang alamatnya ada kok, tinggal datangi alamatnya, selesai kan? Ya, itu buat teman-teman harus Anda pahami itu. Kalau Anda menemukan chat-chat yang seperti ini, saya pengen Anda menghentikan semua pembayaran yang ada, karena itu sudah tidak sesuai lagi. Ya, di sini disampaikan ada satu berita ini. Biar saya ambil, biar saya bacakan sama Anda, yang mana ini berita dari Kompas. Di sini disampaikan larangan pinjol tagih utang ke kontak darurat. Larang pinjol tagih utang ke kontak darurat. Sekarang menagih utang apa tidak? Minta tolong disampaikan, tolong dibayarkan, ini segala macam. Kan sama aja menyebutkan. Dan akhirnya didesak juga gitu loh. Ya. OJK hanya mengkonfirmasi keberadaan peminjam. Ya. Kontak darurat itu kata OJK hanya mengkonfirmasi keberadaan si peminjam. Di mana peminjamnya sekarang? Di mana Bapak itu sekarang, Bu? Bantu kami karena nomor Anda dijadikan kontak darurat. Kami perlu tahu di mana keberadaannya. Itu nggak ada masalah. Tapi kalau sampai tolong sampaikan suruh bayar hutang dan segala macam, itu nggak boleh. Ya, ini kita bacakan beritanya ini sesama. Biar teman-teman jangan salah kaprah juga, dan aturan ini sudah jelas sebenarnya gitu loh. Jakarta Kompas TV, Otoritas Jasa Keuangan OJK melarang perusahaan pinjaman online atau pinjol menagih pinjaman ke nasabah ke kontak darurat yang dicantumkan mulai 1 Januari 2024. Ya, dilarang keras gitu loh. Nggak ada dipersilahkan hal-hal seperti itu. Aturan itu tertuang dalam surat edaran OJK nomor 19 tahun 2023 tentang penyelenggaraan layanan pendanaan berbasis teknologi informasi. Penggunaan kontak darurat hanya ditunjuk untuk melakukan konfirmasi atas keberadaan dari penerima dana dan bukan digunakan untuk melakukan penagihan pendanaan kepada pemilik data kontak darurat. Demikian tertulis dalam SE tersebut, dikutip dari Selasa 21 Januari 2024. Setelah nasabah memberikan daftar kontak darurat, penyelenggara atau perusahaan pinjol harus melakukan konfirmasi dan memperoleh persetujuan dari pemilik data kontak darurat untuk penggunaan kontak darurat. Selama ini minta setuju nggak mereka gitu loh. Misalnya nomor orang itu dijadikan kontak darurat. Pernah nggak pinjol menelpon, Mbak? Nomor Anda ini dijadikan kontak darurat oleh yang bersangkutan. Benar Anda kenal apa tidak? Benar saudara satu rumah apa tidak? Tidak ada hal itu dilakukan. Ya, mereka asal-asal begitu diberikan orang udah selesai. Ya kan, tidak perlu dikonfirmasi entah kenal kontak darurat ini entah enggak gitu loh. Ya. Konfirmasi harus dilakukan dengan menjelaskan hal-hal berikut. Itu kata OJK ya.
1. Mengkonfirmasi data kontak darurat yang diajukan oleh penerima dana. 2. Mengkonfirmasi hubungan antara pemilik data kontak darurat dengan penerima dana yang mengajukan kontak darurat. 3. Menjelaskan terkait yang dimaksud dengan kontak darurat kepada pemilik data kontak darurat. Dan menjelaskan resiko yang akan melekat ketika menyetujui untuk menjadi kontak darurat. Pernah nggak dijelaskan oleh pinjol? Nggak pernah. Ya, kontak darurat itu selalu mereka gunakan setelah telat bayar, baru langsung dikonfirmasi, langsung ditagih aja itu. Setelah mendapatkan konfirmasi dan persetujuan yang diberikan oleh pemilik data kontak darurat, pihak pinjol harus mendokumentasikannya. OJK juga mengatur tentang penggunaan data pribadi nasabah oleh pihak pinjol. Kurang apa lagi coba di sini? Lengkap semua aturannya, tapi ya itulah, kalau sampai sama pinjol, aturan itu sudah tidak berlaku lagi sama sekali gitu loh. Seakan-akan mereka sesuka-suka hati aja gitu loh, ya kan. Kontak darurat jangan bukan tempat menagih gitu, malah ditagih ke sana gitu, ya kan. Ketentuan tersebut dikecualikan dalam hal-hal berikut ini. 1. Terdapat persetujuan tertulis dari pengguna dan atau terdapat pengecualian oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal penggunaan memberikan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf A, penyelenggara dapat memberikan data atau informasi pribadi penggunaan dan memastikan pihak lain yang dimaksud tidak membeberkan atau menggunakan data atau informasi pribadi pengguna untuk tujuan selain disepakati antara penyelenggara pihak lainnya, tulis pihak OJK. Penyelenggara pinjol juga harus memastikan bahwa pengguna mengetahui tujuan penggunaan data dan informasi serta risiko yang melekat atas persetujuan tertulis atau terekam yang diberikan oleh pengguna. Data dan informasi nasabah juga harus diamankan melalui metode dapat memastikan proses pembacaan data dan informasi dilakukan oleh pihak yang terorisasi. Data dan informasi penggunaan yang diperoleh dan dimanfaatkan oleh penyelenggara harus memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Menyampaikan batasan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna. 2. Penyampaian setiap perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna jika ada media dan serta metode yang digunakan dalam memperoleh dan memanfaatkan data informasi, jaminan kerahasiaan, keamanan, dan keutuhannya. OJK aja lah yang meninjau langsung dari pinjol-pinjol mereka itu sudah taat apa belum. Kalau enggak, OJK coba lihat lagi hal-hal yang seperti ini gitu loh. Ketika mereka mempergunakan kontak darurat sebagai sarana dalam melakukan penagihan. Ya, sisanya dari teman-teman aja. Kalau Anda misalnya dilakukan penagihan ke kontak darurat atau mereka menyampaikan bukan sebatas menanyakan keberadaan Anda, itu tolong Anda tunjukkan aturan-aturan tadi, yang mana aturan itu larangan penagihan terhadap kontak darurat. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Apalagi Anda yang selalu kecemasan, Bang, kontak darurat ditagih nggak? Kontak darurat tidak boleh ditagih. Kalaupun mereka melanggar aturan itu, hentikan semua pembayarannya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.